Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel Rahasia Kurahasianya. Kembali lagi bersama saya Teddy Alensa, dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sekali lagi berbagi atau sharing sedikit pengetahuan dari hukum alam. Nah, jadi saya jelaskan bahwa hukum alam itu ada 12 hukum alam, dan pada kesempatan kali ini saya hanya menjelaskan hukum alam yang kedua, yaitu hukum kompensasi. Apa sih hukum kompensasi itu atau hukum alam kompensasi ini? Hukum kompensasi ini kamu mendapatkan atau Anda mendapatkan sesuai dengan apa yang Anda usahakan. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an, wa alaisa lil insan illa ma sa'a. Kalau kata pepatah, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Nah, jadi gitu. Jadi hukum kompensasi ini adalah kamu mendapatkan hasil sesuai dari apa yang kamu usahakan gitu. Misalkan ya, contoh kamu ini ingin menjadi seorang YouTuber, gitu kan? Nah, seorang YouTuber ini kan perlu berjuang dia. Perlu perlu upload video, perlu konsisten, perlu buat video yang baik-baik. Kalau saya nggak baik, saya ngasal-ngasal aja nih. Bodo amat, mau suka syukur, nggak suka sudah. Ada manfaatnya ambil, nggak ada ya sudah gitu kan. Nah, misalkan Anda begini. Misalkan Anda menjadi seorang penulis. Ya jadilah ahli dalam menulis itu gitu. Maka ketika itu Anda akan dibayar mahal oleh orang lain. Ketika Anda menjadi seorang pembicara, jadilah pembicara yang bisa bicara secara lantang gitu, takut gitu. Sehingganya Anda dibayar mahal juga. Jadi value atau nilai lebih itulah yang menyebabkan kita tuh dibayar mahal. Nah, hukum kompensasi ini adalah kita mendapatkan hasil dari apa yang kita usahakan. Misalkan kita itu ya terus upload video tapi nggak ada yang nonton. Suatu saat pasti akan meledak itu akunnya. Suatu saat pasti akan banyak yang nonton. Entah kapan, walau alam gitu. Sama sejarahnya ini dengan kisahnya Siti Hajar dengan Nabi Ismail alaihissalam. Waktu itu Siti Hajar dan Nabi Ismail ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim atau Abraha di suatu hurun yang sunyi, yang itu hurunnya itu padang pasir semua, hanya ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim itu beberapa kurma. Tinggalkan beberapa hari, kemudian Siti Hajar kebingungan karena Ismail masih bayi, dia juga membutuhkan air minum untuk meminum atau menyusui. Susunya nggak keluar untuk meminumkan kepada Nabi Ismail ini. Kemudian saking bingungnya dia, di sini ada bukit Marwah, di sini ada bukit Safa. Kemudian dia bolak-balik nih sampai 7 kali. Sana dilihat nggak ada air, di sini lihat ada air, sana lihat nggak ada air, di sini lihat nggak ada air. Ternyata rezekinya itu ada di telapak kaki Nabi Ismail itu sendiri. Nah, jadi kalau kita melihat dari kesimpulan dari cerita yang saya ceritakan ini, dari kisahnya Siti Hajar dan Nabi Ismail ini, bahwa apa yang kita usahakan akan membuahkan hasil itu. Intinya kalau kita mau mendapatkan, berusaha dulu. Nanti usaha itu yang sekali, 2 kali, 3 kali gagal, 4 kali gagal, 5 kali gagal, suatu saat pasti akan berhasil. Ibaratnya kalau hujan itu menetesi batu itu akan bolong juga gitu. Jadi kesuksesan itu diperlukan yang namanya perjalanan, diperlukan waktu untuk mencapai itu semua. Misal kita menetapkan tujuan kita dari sini ke gubernur gitu kan. Dan dari gubernur kan perlu kendaraan juga, perlu motor, perlu sepeda, perlu jalan kaki, perlu pesawat dan sebagainya. Nggak mungkin kita ngilang ting langsung ada di tempat gitu. Jadi semua kita harus melalui dulu dari step by step, dari step pertama, step kedua, step ketiga, sehingga kita mencapai titik yang di atas. Jadi untuk kita, jangan menyerah ketika kita saat ini sedang berusaha, entah berusahanya apapun itu. Jika Anda seorang karyawan, teruslah bekerja walaupun kerjaan ini tidak baik untuk Anda, suatu saat Anda akan dibayar lebih baik itu. Misalkan Anda seorang pengusaha, dagangan Anda tidak laris, teruslah berdagang, teruslah berjualan, suatu saat dagangan Anda akan laris dan akan meledak. Itu sebuah kepastian. Jika Anda seorang YouTuber pemula, teruslah upload, terus posting, jangan sampai enggak terus selamanya, nanti suatu saat Anda akan mencapai kesuksesan itu. Intinya kuncinya adalah istiqomah, konsisten, dan terus menerus untuk melakukan perubahan yang terbaik, mengupgrade diri, sehingga kita mencapai titik yang kita inginkan. Terima kasih. Kita lanjut ke hukum alam yang ketiga. Tapi nanti besok, kapan? Kapan-kapan ya. Terima kasih. Saya Teddy Alianza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.